kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mari terus bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Mari terus curahkan Tuhan apapun yang Kau inginkan untuk berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari terus curahkan Tuhan. Mari terus curahkan Tuhan. Kiaralabatakara beshikatakara rabatakara. Engkau Allah Immanuel. Biar malam hari ini Tuhan kami tidak mau ini menjadi ibadah yang biasa Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan ketika kami datang di rumah-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak menemukan siapapun Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Tapi biar kami saat ini menemukan pribadi-Mu sendiri Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang bukakan Tuhan setiap mata hati kami Tuhan. Engkau yang bukakan pikiran kami, hati kami Tuhan. Untuk dapat melihat Engkau Tuhan. Dalam apapun situasi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami terus menemukan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami siap terima apapun yang ingin Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Kami siap terima firman-Mu, kami siap terima Tuhan benih yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Berikan kami hati seorang murid Tuhan, mampukan kami untuk menjadi seorang murid yang terus mendengarkan Tuhan apa isi hati-Mu Tuhan. Biar kami menangkap tepat sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Apa yang ingin Engkau nyatakan bagi setiap kami. Jalan mana yang harus kami pilih dalam kehidupan kami Tuhan. Mari nyatakan Tuhan, mari nyatakan malam hari ini. Buat kami dapat melihat Engkau Tuhan, buat kami dapat melihat Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau rapi Tuhan setiap lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Bersihkan setiap saluran kehidupan kami Tuhan. Biar kami dapat didapati Tuhan. Dipakai sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Mampukan kami. Kuasai setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengarkan firman-Mu. Semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Boleh lampu dinyalakan supaya saya dapat melihat setiap wajah-wajah saudara. Shalom semuanya. Hari ini kita puji Tuhan sudah melakukan ibadah offline ya saudara, persekutuan offline. Dan saya melihat ada beberapa di antara saudara yang kembali datang ke tempat ini. Boleh ke kanan dan ke kiri saudara sampaikan welcome home, welcome home. Ada banyak di antara saudara yang kembali datang di tempat ini. Saya sangat-sangat mengucap syukur saudara hari ini kita bisa beribadah offline di tempat ini. Buat yang streaming saudara, saya mau sampaikan juga kalau Anda ada di kota Bandung, mari datang ke Glorious Hall ya. Kita sudah mulai ibadah offline, jadi mari datang ke Glorious Hall. Yang di luar kota tetap ikuti streaming. Percaya Tuhan dapat menjamah Anda dimanapun Anda berada ya. Hari ini kita akan belajar tentang berjalan seirama dengan Tuhan. Ya, ini tema kita sepanjang bulan ini berjalan seirama dengan Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan sedikit mungkin pengenalan, intro untuk kita masuk ke dalam tema bulan ini berjalan bersama dengan Tuhan. Nanti akan dilanjutkan oleh Daniela dan Ibu Selvia juga untuk pendalaman-pendalaman lebih lanjut. Saya berharap apa yang saya sampaikan di awal ini dapat membuka pikiran kita. Dapat membuka pandangan kita tentang berjalan seirama dengan Tuhan. Ya. Boleh next? Oke.
Kalau Anda diberi tema berjalan seirama dengan Tuhan, apa yang Anda pikirkan, saudara? Ketika doa pagi tanggal 1 keluar tema berjalan seirama dengan Tuhan, sejujurnya hanya ada satu gambaran yang terlintas di otak saya, saudara. Yaitu seperti ini. Ada yang sudah pernah naik sepeda seperti itu? Satu sepeda dinaiki 2 orang, ada yang sudah pernah? Boleh lambaikan tanganmu kalau saudara pernah? 1, 2, 3, oke banyak juga ya. Berarti Anda sudah merasakan yang namanya harus berjalan seirama itu seperti apa? Jujur saudara, untuk menaiki sepeda ini susah. Sangat-sangat susah. Saya pernah pergi dengan Lala, waktu kita setelah selesai wedding, kita honeymoon, pergi, ya singkat saja pergi. Cuma dalam beberapa hari kita pergi ke satu tempat. Dan di tempat itu, penginapan itu meminjamkan kepada kita sepeda, saudara. Dan sepedanya bentuknya seperti ini. Satu sepeda dapat dinaiki oleh 2 orang. Waktu itu kita iseng-iseng nyoba, saudara. Ya sok-sok romantis dikit ya, saudara ya. Satu sepeda berdua, kita coba. Dan ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan gambaran kita, saudara. Kita pikir bakalan bagus gitu ya. Bisa naik sepeda bagus, satu sepeda berdua. Ternyata yang terjadi tidak semudah itu, saudara. Saya mau pergi kemana, Lala mau pergi kemana. Dan karena kita dalam satu sepeda, kita tidak bisa menentukan seenak kita, saudara. Harus ada yang namanya kesepakatan di situ. Masalah tentang kecepatan juga sama, saudara. Mungkin saya mengayuh sepeda itu lebih cepat daripada Lala mengayuh. Dan yang terjadi apa? Dia keselimpet, saudara. Atau mungkin ketika dilambatkan, saudara, yang terjadi kita malah terjatuh karena kita tidak seimbang. Apa yang kita dapatkan dari ini? Berjalan seirama dengan Tuhan, sama seperti kita menaiki sepeda itu bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di depan kita, dan kita di belakangnya, saudara. Dan untuk berjalan seirama dengan Tuhan, butuh yang namanya satu tujuan dengan Tuhan. Dan kita mengayuhnya satu kecepatan dengan Tuhan. Itu yang dinamakan berjalan seirama dengan Tuhan. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Artinya apa? Kita tidak dapat berjalan kalau kita tidak menemukan kesepakatan. Kita tidak dapat berjalan kalau kita tidak satu tujuan. Kita tidak dapat berjalan kalau kita tidak satu kecepatan. Makanya hari ini saudara, ayo belajar. Bagaimana kita dapat menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan untuk berjalan bersama Tuhan. Dalam bahasa aslinya saudara, berjalan itu artinya adalah halak atau halak. Artinya apapun kondisinya berjalan terus. Mau jatuh bangun tetap jalan terus. Bersama dengan Tuhan saudara. Bulan ini apapun kondisinya, ayo berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tapi ada hal-hal dalam hidup kita yang harus kita selaraskan dengan Tuhan. Amin. Oke, next. Mengerti ya saudara ya? Jadi berjalan dengan Tuhan, berjalan seirama dengan Tuhan, itu seperti kita menaiki sepeda tadi ya saudara ya. Harus satu tujuan, harus satu kecepatan, harus punya kesepakatan dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan yang memimpin di depan kita. Itu berjalan seirama dengan Tuhan. Kuncinya apa? Yang pertama, mematikan daging. Ini saya teringat saudara, seringkali Pak Daniel berkata seperti ini. Ayo matikan dagingmu. Ingat saudara, bagaimana beliau selalu mengingatkan setiap kita, matikan dagingmu. Matikan dagingmu. Bahkan Tuhan sendiri berkata dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Sesuatu yang tidak enak. Tapi saya percaya ketika kita melakukan ini, kita akan terus diselaraskan dengan Tuhan. Mematikan daging artinya apa? Apa yang kita lakukan tidak lagi keinginan kita sendiri. Kalau saudara bonceng Tuhan, saudara itu hanya bisa dompleng sama Tuhan.
Dompleng tuh bahasa Jawa, saudara, bahasa Indonesia apa ya? Ngikut, nebeng sama Tuhan. Itu artinya kemanapun Tuhan pergi, kita akan terus mengikuti Dia. Bukan tujuan kita, tapi tujuan Tuhan. Bukan lagi keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Itu berjalan seirama, saudara. Yang harus dilakukan apa? Matikan kedagingan kita. Bukan berarti saudara tidak boleh punya mimpi, tidak boleh punya keinginan. Tapi apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, itu yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Percayalah saudara, yang Tuhan sediakan itu pasti yang terbaik. Dan jangan paksa Tuhan untuk memberikan yang kita mau. Karena terkadang yang kita mau belum tentu yang terbaik. Saya dengar khotbahnya Engkong, saudara, beberapa hari lalu. Dan beliau berkata seperti ini. Kalau Anda datang ke restoran, Anda memesan makanan, dan itu restoran terbaik. Kalau Anda memesan makanan, dan Anda memesan makanan yang di menu, yang sudah disediakan oleh chefnya, itu pasti yang terbaik. Tapi kalau Anda datang ke restoran terbaik, Anda mau memesan pecel, saudara, mungkin, atau apapun lah, yang sesuai dengan keinginanmu. Apakah bisa? Belum tentu bisa, saudara. Meskipun bisa pun, kita harus di-charge lebih untuk custom order kita, betul? Itu yang terjadi ketika kita bernegosiasi dengan Tuhan, saudara. Mungkin bisa terjadi apa yang kita inginkan, tapi bayarnya akan lebih mahal. Semua yang custom, bayarnya lebih mahal, saudara. Bukan cuma makanan, pakaian mungkin. Yang sudah dibuatkan itu pasti yang terbaik. Kalau Anda custom sesuai dengan keinginanmu, bayarnya lebih mahal. Engkau beli sepatu mungkin. Sama. Di dunia ini semua yang custom semuanya lebih mahal, saudara. Itu juga yang terjadi dengan kita dan Tuhan. Dan Anda harus mengerti yang Tuhan sediakan adalah yang terbaik. Custom sesuai dengan keinginan kita mungkin bisa. Tapi bayarnya akan lebih mahal. Waktunya akan lebih panjang, betul? Jadi ayo, matikan setiap kedagingan kita. Bawa hati kita untuk selaras dengan Tuhan. Bawa setiap keinginan kita untuk selaras dengan keinginan Tuhan. Supaya kita tetap dapat terus berjalan bersama Dia. Percayalah saudara, untuk mematikan daging itu adalah proses yang sangat-sangat tidak enak. Karena ada banyak hal dalam hidup kita yang mungkin dipangkas, yang mungkin dipotong, yang mungkin diberhentikan. Setiap kedagingan kita, setiap nafsu kita, mungkin setiap emosi kita, setiap kedagingan kita, setiap keinginan kita, itu akan terus dipotong, dipangkas, dihabisi. Tapi percayalah saudara, sama seperti gitar. Kalau gitar itu sumbang, pasti akan di stem. Itu yang namanya proses. Diselaraskan. Dibuat harmonis. Sampai dapat menyatu dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Jadi ayo, sepanjang bulan ini, tangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan tentang diri kita, bukan tentang keinginan kita, tapi ketika kita memutuskan untuk naik sepeda itu bersama dengan Tuhan, tujuannya sudah tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, next. Yang kedua adalah bergaul karib. Kejadian 5 ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lebih, saudara. Itu proses yang tidak singkat. Itu waktu yang tidak singkat. Tetapi Henok dapat hidup bergaul karib dengan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya bergaul karib dikatakan he walk with God. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau saudara tahu ceritanya,
Ketika Henokh mulai bergaul dengan Allah selama 300 sekian tahun, hidupnya disempurnakan sampai menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan Allah. Yang pada akhirnya dia tidak melewati maut, tapi dia langsung terangkat, saudara. Yang kedua, kunci yang kedua, ayo bergaul karib dengan Tuhan. Karena satu hal, saudara, ketika engkau bergaul karib dengan seseorang, mau tidak mau hidupmu akan juga menjadi sama seperti orang itu. Makanya dikatakan apa? Pergaulan yang baik, pergaulan yang jahat, buruk, merusak kebiasaan yang baik. Jadi ayo bergaul karib dengan Tuhan. Karena kita akan terus disempurnakan, sampai menjadi serupa dengan Tuhan. Ayo bergaul karib dengan Tuhan. Dulu saudara waktu saya SD, saya teringat tentang bergaul karib ini, contoh benar-benar kehidupan saya, saudara. Waktu saya SD, saya ini tidak pernah menyentuh yang namanya contekan, saudara. Teman-teman sekeliling saya mungkin mencontek, teman-teman sekeliling saya mungkin bertukar jawaban, tapi saya tidak pernah sama sekali. Saya sebegitu bertekadnya untuk mendapatkan nilai yang baik tanpa perlu mencontek. Jangan ditiru ya saudara ya. Tapi begitu saya masuk SMP, saya pindah dari swasta masuk ke negeri, dan di saat itu lingkungannya sangat-sangat berbeda, percayalah. Lingkungannya sangat-sangat berbeda, pergaulannya berbeda, pertemanannya berbeda. Dan di titik itu saya mengerti nikmatnya mencontek, saudara. SMP. Dan setelah itu sepanjang berjalan sekolah, saudara, saya SMP, SMA, kuliah saya sudah bertobat, gak mencontek lagi. Tapi SMP, SMA saya jalani, saudara, itu yang namanya materi 3 tahun, saya tidak pernah belajar sama sekali. Tidak pernah membuat PR, ujian nyontek kerjaannya, materi 3 tahun cuma saya pelajari dalam waktu 3 bulan sebelum ujian nasional. Dan untungnya ujian nasional saya memutuskan untuk tidak mencontek. Tuhan ajaib, Tuhan beri saya kelulusan yang baik. Tapi yang saya mau saksikan saudara, mungkin sepele. Tapi di mana engkau bergaul, di mana engkau hidup, dengan siapa engkau membagi hidupmu, dengan siapa engkau membagi waktumu, itu akan menentukan kemana engkau akan melangkah. Bulan ini ayo pilih bergaul dengan siapa. Apakah kita mau bergaul dengan Tuhan? Apakah kita mau bergaul dengan teman-teman saudara seiman kita? Atau kita mau bergaul dengan orang-orang yang membawa hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita? Pilih saudara, pilih. Itu pilihan ada di tanganmu. Ayo pilih. Jangan sampai kita didapati tidak mencapai tujuan kita karena kita bergaul dengan orang yang salah. Ayo bergaul karib dengan Tuhan. Ayo punyai waktu dengan Tuhan. Punyai waktu-waktu di mana engkau dapat saat teduh dengan Tuhan mungkin. Supaya kita terus disempurnakan sama seperti Allah. Selanjutnya, kunci yang ketiga adalah meraba hati Tuhan. Memang saudara, jalan-jalan Tuhan dan hati Tuhan itu tidak terselami, betul. Tapi kita bisa tahu saudara, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Meraba hati Tuhan ini maksudnya begini saudara, ketika engkau memilih jalan hidupmu, ayo tangkap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Ayo tangkap apa yang Tuhan mau untuk kita berjalan ke arah mana saudara. Memang Tuhan ada di depan kita, kita tinggal ngikut. Tapi percayalah saudara, berjalan bersama Tuhan itu bukan berjalan dalam ketidakjelasan. Tapi berjalan dalam Tuhan itu ada kepastian dalam hidup kita. Dan caranya adalah meraba hati Tuhan. Caranya bagaimana? Sudah disebutkan saudara, firman-Mu itu pelita bagiku, kakiku dan terang bagi jalanku. Perbanyak firman dalam hidupmu. Itu adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalanmu. Banyak baca firman, banyak dengarkan khotbah, banyak punyai waktu dengan Tuhan, banyak saat teduh,
banyak menyembah, berhubungan dengan Tuhan. Engkau tidak mungkin berjalan dengan seseorang yang tidak kau kenal, betul? Engkau tidak mungkin berjalan dengan seseorang yang kau tidak memiliki hubungan dengannya. Kalau di tengah jalan tiba-tiba engkau diajak berjalan bersama, emang kau mau? Tidak mungkin, saudara. Jadi ayo berhubungan, ayo miliki hubungan. Sampai kita dapat memiliki ini, saudara. Firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Next, cepat aja. Apa yang kita dapatkan ketika kita berjalan bersama seirama dengan Tuhan? Yang pertama, menjadi orang-orang yang dibedakan. Contohnya Nuh. Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan Nuh walk with God. Nuh berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu ceritanya, saudara, di antara seluruh manusia di zaman itu, yang selamat cuma siapa? Nuh dan keluarganya. Karena apa? Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka berjalan seirama dengan Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Makanya terjadi pembedaan untuk dia dan keluarganya. Hari-hari ini mungkin apapun yang jelek, apapun yang dapat kita pikirkan yang buruk mungkin terjadi, saudara. Tapi itu tidak untuk kita. Karena apa? Kita bergaul dengan Allah. Kita hidup berjalan dengan Allah. Sampai terjadi pembedaan atas hidup kita. Amin. Amin. Yang kedua. Next. Yang kedua adalah ditopang oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan yang menetapkan setiap langkah kaki kita, Tuhan yang memimpin kita ke tujuan manapun yang Dia mau, dan percayalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan yang menopang setiap langkah kaki kita. Ketika kita terjatuh, ketika mungkin dalam perjalanan kita tidak selalu mulus, ada waktu-waktu di mana kita mungkin terjatuh, tapi Tuhan tidak biarkan setiap kita tergeletak di tanah, saudara. Karena Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Jadi hari ini ayo belajar, hari ini ayo tangkap, berjalan seirama dengan Tuhan. Percayalah berjalan seirama dengan Tuhan itu sangat-sangat enak, saudara. Meskipun sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Tapi percayalah ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang terbaik Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Ayo nikmati setiap perjalanan kita dengan Tuhan. Ketika saya berdoa tadi, saudara, saat Immanuel ketika saya naik ke atas ini, saya merasakan, saudara, ada beberapa di antaramu yang mungkin engkau tidak mengerti apa yang akan terjadi di depan. Ada masa-masa yang mungkin terlihat kelabu di depanmu. Tapi firman hari ini, kalau engkau percaya dan engkau tangkap, itu untukmu, saudara. Berjalan seirama dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang tidak jelas di depanmu. Tidak ada lagi yang tidak pasti di depanmu. Karena Tuhan sendiri yang berjalan di depanmu. Ayo berjalan seirama dengan Tuhan. Ayo berjalan seirama dengan Tuhan. Tangkap hatinya. Tangkap keinginannya, tangkap dimanapun, kemanapun Tuhan mau bawa kita pergi. Sampai kita dapat berjalan seirama dengan Tuhan. Satu tujuan, satu kecepatan bersama dengan Tuhan. Ada kesepakatan, ada perjanjian, dan biar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. PPT-nya boleh ditampilkan? Saya melanjutkan apa yang tadi Derian udah sharing, kita hari ini bagi tugas. Saya dan Derian sharing tentang kunci-kuncinya, saudara. Nanti Ibu Selvi akan lebih menerangkan apa aja yang akan didapatkan jika kita berjalan seirama dengan Tuhan. Ketika saya berdoa menyiapkan, sebenarnya waktunya cukup singkat. Tuhan hanya mengingatkan kata-kata tersebut. Only believe, hanya percaya. Kalau Tuhan mau kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan seirama, percaya sama Tuhan sepenuhnya. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita atau jalan di depan kita akan selalu mulus-mulus aja, akan selalu mudah-mudah saja.
Tetapi yang Dia janjikan, penyertaannya tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Next. Ayat ini saudara yang saya mau sharingkan secara singkat, yaitu Matius 14 ayat 26 sampai 33. Ya, saya bacakan. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab Dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kalau saudara ingat, dulu Pak Daniel pernah khotbah tentang hal ini. Dia pernah sharing, udah lama banget, dia pernah sharing tentang hal ini. Dia berkata seperti ini, kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita akan bisa menyerahkan seluruh kehidupan kita sama Dia. Apapun yang terjadi kita akan tetap berkata, "Tuhan, semuanya baik." Tetapi ketika kita dalam kondisi Petrus, ketika awalnya Petrus bilang sama Tuhan, "Tuhan, kalau ini Engkau, buat aku bisa berjalan di atas air." Akhirnya dia jalan, tetapi ketika dia merasakan tiupan angin, dia mulai gemetar, dia mulai takut, dan pada akhirnya dia mau tenggelam gitu. Tetapi pada akhirnya juga Tuhan mendapatkan tangannya dia dan menolong dia. Itu sama seperti hidup kita, saudara. Kalau kita sudah berkata sama Tuhan, "Tuhan, aku percaya sepenuhnya sama Engkau. Aku mau berjalan seirama dengan Engkau." Terus Tuhan menggariskan ibaratnya sebuah penggaris yang sangat panjang. Kita masuk ke dalam sebuah perjalanan gitu sama Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam 1-2 hari bersama dengan Tuhan, mungkin kita masih bisa merasakan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Apapun yang Engkau kerjakan sangat baik gitu. Tetapi ketika kita masuk ke hari ke-10, ke-11, ke-12, ketika mulai proses, rintangan, dan tampaknya Tuhan meninggalkan kita, seperti Petrus tadi, ketika dia sudah mulai berjalan, dia merasakan tiupan angin, gentar, jadi takut, mencurigakan. Dia merasa, ini benar gak ya jalannya gitu. Sama seperti hidup kita gitu. Kadang ketika kita berjalan sama Tuhan, sudah seirama nih, sederap. Tetapi ketika kita merasakan sesuatu yang tidak baik, kita mulai curiga sama Tuhan. Tuhan, ini jalannya benar gak ya? Tuhan, apakah Engkau masih ada sama dengan kita gitu? Kok tampak ujungnya tersesat nih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah engkau masih mau percaya sama Tuhan? Bahwa Tuhan yang akan pegang kendali sampai akhirnya engkau sampai tujuan. Only believe, hanya percaya kepada Tuhan. Next. Kuncinya hanya percaya, saya breakdown jadi 4 poin. Yang pertama adalah jangan gunakan pikiranmu. Saya dulu itu waktu pergi ke luar negeri sama Pak Daniel sekeluarga kita. Karena kita sudah beberapa kali ke sana gitu. Saya kan yang pegang GPS, yang pegang Google Maps gitu kan. Saya bilang sama beliau, "Pak, jalannya tuh lewat sini," gitu. Terus dia selalu bilang, "Percaya sama Papa, jalannya salah," katanya. Saya tuh selalu bilang sama dia, "Pak, jalannya ke sini," gitu. Saya menggunakan pikiran saya gitu. Kalau menurut jalannya ini benar, ya pasti benar gitu. Tapi terkadang dia kan suka mendapatkan sesuatu dari Tuhan gitu kan. Sampai akhirnya kita ngotot-ngototan, ujung-ujungnya jalannya tutup
dan kita harus muter. Tuhan tuh nerangin sesuatu seperti ini saudara. Kalau kita mau berjalan sama Tuhan, kita sudah percaya dan berkata bahwa Tuhan aku percaya. Apapun yang terjadi engkau tetap baik. Jangan pernah gunakan pikiran kita lagi gitu. Terkadang yang menghambat rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, pikiran kita sendiri kok. Kita yang membatasi, kita yang mengkotak-kotaki rencana Tuhan bisa jadi dalam hidup kita. Banyak kesaksian, banyak mujizat yang terjadi, justru itu di luar dari pikiran manusia, betul? Banyak orang sembuh tanpa sentuhan tangan dokter gitu. Tapi Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup mereka. Tapi kalau justru mereka mengotak-ngotaki, oh yang bisa menyembuhkan saya hanya dokter, yang bisa menyembuhkan saya hanya obat-obatan. Bagaimana Tuhan bisa bekerja dengan sangat ajaib di dalam kehidupan setiap kita. Dan terkadang yang mengalihkan perhatian kita untuk percaya sama Tuhan itu justru diri kita sendiri. Kesenangan kita terhadap dunia, mungkin yang suka main games mungkin. Yang suka punya hobi sesuatu yang memprioritaskan di atas Tuhan mungkin. Itu yang terkadang membuat kita jadi tidak dekat sama Tuhan. Seseorang yang punya keintiman yang dalam sama Tuhan, pasti bisa percaya sepenuhnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di depan, dia akan tetap percaya dan berkata, Tuhan, aku akan tetap berjalan seirama dengan Engkau. Saya ini diingatkan sebuah ilustrasi yang dulu pernah dibawakan di sini juga kalau nggak salah oleh seorang hamba Tuhan. Ketika seseorang yang jago akrobat kalau nggak salah, dia berjalan di seutas tali kalau masih ingat. Dan dia menyeberangi sungai terbesar di sebuah negara gitu. Singkat cerita, si pesulap ini dia menyeberangi dari titik A ke titik B. Dengan sangat mulus dan semua orang bertepuk tangan gitu, luar biasa. Lalu dia akhirnya kedua kali ketika dia balik, dia bertanya kepada semua penonton. Adakah yang mau ikut denganku katanya. Untuk menyeberangi titik A ke titik B sungai ini gitu. Semua hening, semua terdiam. Hanya ada satu orang, seorang kakek-kakek berdiri dan berkata, saya mau berjalan bersama dengan engkau. Singkat cerita, dia duduk di gerobak. Dan yang lebih sakti lagi, si akrobatik ini ditutup matanya, jadi dia juga gak tahu mau pergi kemana gitu kan. Tetapi orang ini diam saja dan semua orang terpukau. Kok orang ini bisa sabar ya? Kok orang ini bisa percaya banget sama orang ini gitu. Pada akhirnya mereka berhasil dan kembali dan semua orang bertepuk tangan. Lalu ada seseorang bertanya, kok kamu berani sih menyerahkan hidup kamu seutuhnya kepada pesulap ini, akrobatik ini gitu. Iya, karena saya adalah asistennya. Saya menemani dia puluhan tahun. Saya melihat bagaimana dia jatuh, bagaimana dia gagal, dan bagaimana dia berhasil sampai hari ini. Seseorang yang mempunyai kedekatan, yang mempunyai keintiman, yang mempunyai pengalaman pribadi seperti yang tadi Derian katakan, bergaul karib dengan Tuhan, akan percaya sepenuhnya dengan Tuhannya dan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Yang kedua adalah lakukan langkah demi langkah dan Tuhan akan mengendalikan semuanya. Diibaratkan ketika dua orang berjalan bersamaan lah, dua pribadi. Kalau yang tadi Derian katakan, satu pengen pergi ke kanan, satu pengen pergi ke kiri gitu. Tujuannya tidak akan pernah sampai. Kita harus punya satu tujuan dengan Tuhan. Kalau kita sudah berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan Engkau. Mau itu naik, mau itu kita harus masuk ke dalam lembah, mau itu senang, mau itu menyedihkan, kita harus tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Pak Daniel pernah berkata seperti ini, berjalanlah langkah demi langkah bersama dengan Tuhan.
Nah, tetapi terkadang di langkah pertama kita memang percaya katanya. Tetapi seringkali di langkah berikutnya kita dipengaruhi dengan apa yang kita rasa. Apa yang terjadi di sekitar kita. Kondisi apa yang menekan kita. Justru itu yang membuat seseorang hancur, tenggelam, dan gagal. Jadi mari hari ini koreksi setiap hati kita. Apakah setiap hati kita sudah mau bergantung sepenuhnya sama Tuhan? Apakah setiap kita sudah punya kedekatan dan keintiman dengan Tuhan? Saya mau kesaksian sedikit, diseling sedikit saya mau kesaksian. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, saya ini kan baru Tuhan izinkan untuk beristirahat ya gitu beberapa hari. Sebelumnya itu saya tuh ngomong sama Derian gitu. Sebenarnya kan saya jadwal ke dokter itu tuh masih nanti minggu ini harusnya. Cuman waktu itu saya ngomong sama Derian, kok saya ada rasa ya harus ke dokter gitu. Saya harus kontrol gitu ke dokter. Di hati tuh kayak ada yang ngomong gitu, ayo nak ke dokter periksa gitu. Hari berlalu saya ngomong lagi sama Derian, ya udah kalau misalnya saya dapat jadwal ke dokter, berarti memang Tuhan tentukan yang terbaik gitu kan. Dokternya lumayan susah, lumayan rame. Pada akhirnya saya ingat banget saya pergi ke dokter tuh hari Selasa. Sampai ke dokter itu udah jam 9 malam dan masih ada 7 orang yang menunggu di dalam. Saya bilang sama dia, kalau kita nunggu ini bisa sampai jam 11 malam, ya udahlah pulang aja gitu. Saya sampai izin sama dokternya, saya bilang saya pulang dulu, saya ada doa pagi gitu. Besok paginya saya ke dokter lagi, udah daftar juga dapat yang pagi, tidak ada perasaan apapun, tidak merasa apapun, bahagia-bahagia aja bahkan kerja dan lain-lain gitu. Tapi ketika saya masuk, Tuhan tuh ngomong sesuatu, nak lihat cara aku bekerja, kamu harus nurut ya katanya. Akhirnya saya ngomong sama Derian ada apa ya gitu. Akhirnya singkat cerita, saya ini direkam jantung perutnya gitu kan, memang saya kontrol dan lain-lain. Terus saya tuh merasakan sesuatu yang aneh, Tuhan kok ada yang aneh ya, ada apa gitu. Saya jadi deg-degan gitu kan. Yang biasanya ke dokter baik-baik aja, cuman kali ini itu saya ngomong sama dia, kok ada yang aneh ya. Terus waktu saya dipanggil ke dokter, dokternya mukanya agak gak enak gitu. Saya nanya sama dokternya, dok ada apa sih? Saya baik-baik aja kok hari ini, saya tidak merasa capek, saya tidak merasa sakit, tidak merasa apapun gitu. Saya merasa kok justru sehat-sehat aja gitu. Dokternya singkat cerita dia bilang kamu harus istirahat. Kamu harus bed rest katanya. Gitu. Terus saya bingung, Tuhan kenapa ya harus bed rest gitu. Ada apa gitu. Terus Tuhan tuh ngomong seperti ini. Ikuti apa yang sudah aku tentukan gitu kan. Setelah singkat cerita saya sempat opnam di rumah sakit kemarin. Beberapa hari. Tetapi itu tidak menyudutkan iman saya untuk berkata bahwa wah Tuhan jahat. Wah Tuhan meninggalkan saya gitu. Justru waktu kemarin di rumah sakit gitu. Tuhan menunjukkan tangannya untuk hidup saya. Tuhan tuh berkata seperti ini gitu. Kalau aku tidak menyuruh engkau untuk istirahat sekian hari gitu. Mungkin sesuatu yang jelek akan terjadi gitu. Tapi engkau nurut untuk melakukan semuanya, maka semuanya akan baik-baik saja gitu. Saya tuh ngomong sama dokternya waktu di rumah sakit, dok ini gimana kok bisa sampai kayak gini gitu. Tapi jawaban dokternya tuh sangat santai gitu. Dia ngomong gak apa-apa kok, ini cuma butuh istirahat aja. Kamu udah terlalu banyak aktivitas kemarin katanya, baik-baik aja. Tuhan yang pegang kendali, bahkan dokternya sampai ngomong, Tuhan yang pegang kendali kok, tenang aja, pasti semuanya baik-baik aja. Terus saya masih mempertanyakan gitu di rumah sakit, Tuhan kenapa harus sampai ke sini gitu kan, bisa kan saya istirahat di rumah gitu. Tapi Tuhan tuh selalu buat hidup saya juga udah pernah sharing di sini, Tuhan itu selalu memberikan hal-hal sweet gitu, bahwa dia tuh masih menunjukkan kuasanya dengan sangat ajaib.
Bahkan belum terucap pun dia mencukupi semuanya. Saya tuh suatu hari kan saya dikasih obat tuh lumayan menyakitkan gitu. Lumayan perih lah, lumayan sakit. Saya diem gitu seharian. Terus Tuhan tuh ngomong, tunggu ya katanya. Terus tuh saya ngomong sama Derian pengen yang manis-manis gitu saya bilang. Pengen minuman gitu, yang dingin, makanannya gini-gini aja gitu. Terus saya ngomong, ya udah deh, saya mau Gojek susu kedelai gitu. Saya inget banget. Terus dia ngomong, jangan susu kedelai, minuman ini aja biar saya ikutan beli, kata dia gitu. Terus tuh saya ngomong sama ibu saya, Mah gimana ya mau beli ini oke enggak gitu, boleh enggak ya, boleh katanya. Akhirnya singkat cerita ada seseorang nelfon sama Derian. Tolong ambil makanan di bawah ya katanya, saya bawain makanan. Terus pas terakhir tiba-tiba Derian datang, dia bawa 2 kresek gitu. Dia bilang, "La, Tuhan tuh baik nih sama kamu," katanya. "Bahkan kamu cuman ngomong doang, dia sudah mencukupi." Tiba-tiba ada seseorang ya dari di bawah kan ada kantin, suppliernya itu baru datang sore membawakan 2 susu kedelai buat saya coba. Saya itu sampai, Tuhan kuasamu tuh luar biasa ya gitu. Bahkan di saat kita mempertanyakan aja, engkau tuh tetap menunjukkan kasih sayangmu dengan sangat ajaib gitu. Sampai hari ini pun saya merasa bahwa campur tangannya sempurna atas hidup setiap kita. Tapi jangan pernah mengeluh dan kecewa dengan Tuhan. Kalau saatnya kita harus rest, kita harus rest. Saatnya kita harus bergerak dengan sangat cepat dan ajaib, kita harus berjalan seritme dengan Tuhan. Jadi jangan pernah ragukan apapun yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Mau itu baik, mau itu tampak tidak baik, pasti ada reason, pasti ada alasan di balik itu semua. Yang ketiga dan keempat, menguatkan iman, masuk ke dalaman bersama dengan Tuhan. Ini yang tadi saya sharingkan. Kalau seseorang sudah bergaul karib dengan Tuhan, seseorang sudah punya keintiman dengan Tuhan yang sangat luar biasa, dia akan tahu pribadi Tuhan itu seperti apa. Dia tidak akan pernah kecewa sama Tuhan, dia akan percaya sepenuhnya sama Tuhan. Next. Nah, ini adalah ilustrasi terakhir yang saya dapatkan ketika saya berdoa tentang only believe. Sebenarnya yang sebelah kiri itu harusnya gambarnya orangnya jauh lebih capek ya. Tapi karena tidak ada waktu jadinya seperti ini. Jadi gini, sebelah kanan berarti kanan itu menceritakan tentang ketika seseorang berjalan mendaki gunung tetapi fokusnya cuma satu. Puncaknya ya, itu sebelah kanan. Tetapi sebelah kiri adalah ketika orang berjalan mendaki gunung tetapi dia menikmati semua proses yang ada. Kalau kita menjadi orang yang sebelah kanan, itu akan jauh lebih bebannya berat. Kenapa? Karena fokusnya cuma satu. Sampai puncak, pokoknya sampai puncak gitu. Tetapi ketika kita berjalan sama Tuhan, itu seperti yang kiri. Seritme, seirama. Kalau Tuhan katakan, nak, pelan-pelan. Nikmati setiap prosesnya. Ingat setiap prosesnya, bagaimana engkau bisa naik sampai ke puncak. Itu yang sebelah sini. Bahkan dia ingat mungkin waktu dia mulai packing serunya seperti apa. Waktu dia menyalakan api unggun, waktu dia mungkin pergi bersama teman-temannya. Jadi dia sampai ke puncak itu tanpa beban, tanpa apapun, dan dia bisa sampai bersama dengan Tuhan. Itu semua seperti hidup kita. Kalau kita, Tuhan berikan misalnya sebuah janji, engkau akan menikmati janji ini bersama dengan aku. Tetapi itu jauh di luar dari pikiran yang kita bisa pikirkan gitu. Dan kita hanya terfokus terhadap hal itu terus. Apakah itu jadi beban buat setiap kita? Tetapi ketika kita bisa menikmati setiap prosesnya bersama dengan Tuhan, bahkan kita tidak sadar bahwa pada akhirnya kita sudah sampai ke puncak bersama dengan Tuhan. Jadi mari nikmati setiap perjalanannya,
Mari nikmati setiap prosesnya. Mari nikmati setiap ritmenya ketika kita berjalan sama Tuhan. Jangan gunakan pikiran kita yang terlalu kuat. Mari kesampingkan semua yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Mari masuk lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Mari bergaul karib dengan Tuhan. Biar apapun yang menjadi tema bulan ini berjalan seirama dengan Tuhan, terjadi dengan sempurna atas hidup setiap kita. Saya mau tutup dengan sebuah kata-kata dari Ngkong Yusak ya. Kalau kita sering bahas tentang berjalan sama Tuhan, itu kan identik banget dengan beliau gitu. Berjalan sama Tuhan itu glinding wae katanya. Jangan gunakan pikiran, Tuhan mau ke kanan, Tuhan mau ke kiri, ikut aja sama Tuhan. Pasti ujung-ujungnya sampai dan Tuhan disenangkan. Amin. Saudara, ketika tadi sudah dibagikan tentang berjalan seirama bersama Tuhan. Kuncinya saudara adalah sebesar apa kita percaya dengan Tuhan. Kalau kita percaya dengan Tuhan dengan tidak sepenuh, kita pun mungkin tidak akan sampai pada tujuan. Karena saudara, ketika dua orang berjalan bersama, pasti ada kesepakatan tadi dibagikan. Ada sebuah tujuan dan ketika dua orang berjalan bersama, ada komunikasi yang baik. Nggak mungkin ketika dua orang berjalan bersama mereka tidak punya komunikasi. Ya. Dan saudara, ketika saya membaca sebuah buku, ketika dua orang berjalan bersama, ketika yang satu terjatuh dan dia mungkin tertatih-tatih terjatuh, yang pasti sebelahnya pasangannya akan membantu berdiri dan akan kembali berjalan bersama. Kalau tadi banyak kesaksian, saya pun ingin membagikan sebuah kesaksian yang benar-benar saudara, seberapa besar percaya kita sama Tuhan. Ya, kalau saudara tahu yang pernah saudara berangkat ke Israel, ketika kita ke Mount Hermon saudara, kita harus naik cable cart ya. Cable cart yang tinggi sekali gitu ya. Dan ke bawahnya begitu curam. Satu saat saudara ketika kami pergi sekeluarga, ya anak saya yang kecil tuh nggak berani, nggak berani. Gimana caranya bisa sampai ke sana? Dia bilang papa nggak berani. Ya terus suami saya berkata gini, udah Casey percaya aja sama papa, nanti kita bisa sampai ke sana. Terus saudara, waktu dia masih kecil, suami saya sampai mengusahakan saudara. Siapa yang bawa selendang, kata dia gitu. Saya akan ikat dia ke pinggang saya. Supaya kalau terjadi sesuatu tidak akan terjadi. Karena badan saya lebih besar. Saudara, kok kita melihat cerita kesaksian ini saudara. Kuncinya apa? Mari percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti punya tujuan buat hidup kita. Ya. Dan yang kita lewati, pembentukan proses dan didikan itu tetap ada saudara. Bukan berarti ketika kita berjalan bersama Tuhan kita akan nyaman-nyaman saja. Tapi yang pasti ada penyertaan Tuhan. Ada benar-benar pimpinan Tuhan. Dan ketika sampai di puncak Gunung Hermon saudara, anak saya sukacita sampai di sana. Suami saya bilang, tuh kan Keisha, kita pasti bisa gitu. Saudara, ketika tema ini berjalan seirama dengan Tuhan, saudara sangat percaya nggak Allah kita Allah yang supranatural? Percaya? Berarti ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti akan ada supranatural yang terjadi buat kehidupan kita. Saudara percaya?
aminnya kurang keras. Saudara, mari percaya penuh. Dia Allah yang membuat segala sesuatunya. Dia sanggup mengubahkan yang mustahil jadi tidak mustahil. Sekarang dia akan berjalan bersama kita. Yang pasti apa? Ya sedikitnya kita akan ketularan gitu loh. Apa sih yang jadi pasangan kita? Apa sih yang seirama dengan kita? Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita yang luar biasa. Ya, saya punya kesaksian satu lagi saudara. Ketika kami dulu pergi gitu ya. Kami ada di suatu tempat yang begitu ramai gitu ya. Terus saya itu ingin pulang kembali ke hotel. Anak-anak saya ingin berjalan-jalan. Terus suami saya bilang gini, yuk mah kita pergi aja balik ke hotel. Saya tahu kok jalannya. Saudara, jawaban saya apa? Gak mau. Papa pasti gak tahu jalannya, nanti kok kita tersesat gimana? Saya bilang. Sempat suami saya gini, ih kamu tuh kok gak percaya sama saya sih gitu loh. Nah, dari rasa percaya kita aja saudara, itu sangat mempengaruhi. Jadi kuncinya adalah pertama, mari percaya sepenuhnya sama Tuhan. Bahwa ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan, ketika kita bergandengan bersama Tuhan, hal-hal yang ajaib akan terjadi dalam setiap kita. Hal-hal yang supranatural akan terjadi dalam kehidupan kita. Breakthrough, lawatan, kesembuhan, pemulihan akan terjadi buat setiap kita. Karena apa saudara? Kita berjalan seirama dengan Tuhan. Ya. Saudara, sedikit saya akan membagikan tentang anak yang terhilang. Ketika saya berdoa untuk tema bulan ini, Tuhan berkata, "Nak, mari bagikan tentang anak yang terhilang, anak yang hilang ya." Itu ada di Lukas 15. Saya tidak akan baca semuanya, tapi kalau saudara tahu ya, ada seorang bapak yang sangat kaya raya. Dia punya anak dua. Ya, dua anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Ya, yang bungsu meminta warisannya. Dia bilang, "Bapak, saya meminta warisan saya." Dan akhirnya dia hidup berfoya-foya dengan semua yang dia dapatkan dari bapaknya. Dan akhirnya, saudara-saudara saya pasti saudara tahu, akhirnya adalah apa saudara? Harta kekayaannya habis. Ya. Terjadi kelaparan di mana dia waktu dia pergi saat itu, dan akhirnya dia tinggal bekerja di kandang babi. Ya, itu akhirnya. Saudara, ketika saya membaca, Tuhan menceritakan gini, nah, ada dua tipe orang gitu ya. Ada yang sulung, ada yang bungsu. Kemarin saya nanya waktu di Gebik, mana yang lebih benar, mana yang lebih baik? Gak ada yang angkat tangan saudara. Ya. Tapi ketika kita mau belajar ya. Di ayat 12. Yuk kita mau baca di ayat 12. Ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Ya. Saudara, kalau di sini dikatakan yang bungsu ini meminta warisan. Padahal kalau warisan itu kan sebenarnya ketika orang tuanya udah gak ada baru menerima warisan. Tapi hari itu si bungsu meminta kepada bapaknya untuk bagiannya, "Pak, berikan bagianku," gitu ya. Saudara, saya baca gitu, kalau di zaman dulu gitu ya, di orang-orang waktu zaman itu gitu, ternyata yang sulung itu mendapat 2 kali lipat. Yang bungsu itu dapatnya cuma 1 kali lipat. Jadi kalau 2 anak, yang sulung mendapat 2/3, yang bungsu mendapat 1/3. Ya. Di sini dia meminta warisan dari ayahnya. Dan di ayat 13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dari satu hal ini saudara, saya belajar gitu. Ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan, ya.
Semua adalah waktunya Tuhan. Jangan kita berjalan mendahului Tuhan. Karena kita mempunyai sesuatu keinginan. Kita mempunyai sesuatu Tuhan, ini di depan tuh jauh lebih baik Tuhan. Ini pun di depan itu ada sesuatu yang masa depannya baik banget Tuhan. Gitu. Si bungsu mengambil langkah itu saudara. Dan ketika dia mendapatkannya, dia sungguh sangat menikmati. Sampai ketika dia menikmati semuanya, Tuhan tahu akan apa yang terjadi di depan. Akhirnya apa saudara? Di negeri itu ada kelaparan. Ya, dia memboroskan semua hartanya, ada bencana kelaparan dan dia pun hidup melarat. Saudara, apa yang menjadi bagian kita ketika kita itu belum saatnya kita menerima? Tapi kita ngotot sama Tuhan, mungkin Tuhan akan berikan. Tapi itu tidak akan maksimal. Karena apa? Itu bukan berjalan seirama dengan Tuhan. Itu memakai apa? Aku yang perlu, aku yang butuh. Aku mau melakukan ini semua. Dan kita meninggalkan Tuhan. Si bungsu meninggalkan bapaknya untuk hidup berfoya-foya. Karena dia berkata, yang ini jauh lebih baik. Yang ini jauh lebih menyenangkan. Yang ini jauh lebih untuk aku bisa menikmati. Saudara, ketika kita hidup bersama Tuhan seperti tadi yang dibagikan oleh Daniela. Ada ritmenya saudara, bukan berarti kita berjalan bersama Tuhan. Akan selalu kita menikmati sesuatu, oh yang mengenakan hidupku, oh yang mengenakan hidupku. Belum tentu saudara. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, yang jadi bukan kehendak kita. Yang jadi tetap apa? Kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau bawa kita untuk lurus gitu ya fokus gitu. Mungkin Tuhan akan membawa kita, nak ayo lakukan ini. Mungkin tiba-tiba, nak lakukan doa puasa. Mungkin kalian kita nggak biasa doa puasa. Tapi kok Tuhan katakan, nah ini jalannya untuk engkau bisa sampai gitu. Atau mungkin Tuhan yang menginginkan kita melakukan sesuatu. Doa nak lebih banyak lagi, baca firman lebih banyak lagi. Mari saudara lakukan. Karena apa? Itu kunci-kunci untuk kita berjalan seirama dengan Tuhan. Bukan ketika kita berjalan seirama dengan Tuhan, bukan menjadi ya suka-sukanya aku. Tapi bukan suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita gitu. Ya Tuhan mau apa? Mari kita lakukan. Ya. Di ayat selanjutnya, di ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Saudara, di sini kita bisa ambil apa? Segala sesuatu keputusan kita yang salah, tetap ada harga yang harus dibayar. Bukan sesuatu yang terus kita lupakan dan sudah gitu. Tetap ada sesuatu harga yang harus dibayar. Di ayat 16 dikatakan apa? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, jatah hidup dia bukan sengsara sebenarnya. Kalau dia tidak keluar dari meminta warisan kepada ayahnya. Tapi karena dia mengambil jalannya sendiri. Dia menghadapi sesuatu yang tidak enak. Ya. Dikatakan di ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Di ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, saat ini apapun yang kita alami, jangan kita menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Jangan juga kita merasa gini, aku enggak kok gitu ya. Tapi saya di ayat ini saya menyadari, saya mau belajar gitu. Kalau ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan, mungkin hari-hari ini kita menghadapi Tuhan, aku hidupku kok seperti ini, serasa hidupku tuh enggak berarti. Serasa aku tuh tidak berguna, aku menjadi orang yang benar-benar merasa kok aku terkucilkan, aku menjadi seperti ini gitu.
Mari datang pada Tuhan. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dan saudara, jangan menyerah dengan keadaan. Mari datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan apa di ayat 18? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ada sesuatu yang dilakukan. Bukan hanya gini, aku bertobat lewat mulut kita aja gitu loh. Aku bertobat, aku gak akan ngelakuin lagi. Minggu-minggu depan kita ngelakuin lagi gitu. Tapi mari saudara, ketika kita berjalan sama Tuhan, ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Tadi dikatakan, mari potong setiap kedagingan kita yang Tuhan tidak suka. Mungkin kita sekarang tidak menyadarinya. Toh aku ikut Tuhan nyaman-nyaman aja kok. Toh aku ikut Tuhan enak-enak aja kok gitu ya. Tapi saya percaya ketika tema bulan ini ada sesuatu yang harus kita kikis dari setiap kedagingan kita untuk kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau saya di rumah gitu, anak saya tuh menjadi alarm buat saya, Kesia ya. Jadi kalau misalnya gini, saya udah gak sabar banget di rumah gitu, dia langsung lus-lus dada saya. Mami sabar. Mami sabar ya, Mami sabar gitu. Saya belajar gitu. Dari hal-hal yang seperti ini, ada sebuah didikan untuk bisa menjadi lebih sabar. Kalau saya mengalami sesuatu yang tidak enak gitu ya, anak saya selalu berkata gini, Mami gak apa-apa kok, semuanya juga baik gitu. Tapi saya bilang sama Kesia gini, Kes, tapi begini-begini loh Kes, gak apa-apa Mami, semuanya baik. Tuhan mengajarin apa? Yang kedua, mengucap syukur dalam segala keadaan. Yuk kita koreksi setiap hati kita. Dari hal-hal seperti ini, ya contoh dari kesabaran, contoh dari mengucap syukur, contoh dari kita jangan menjadi orang yang mudah tersinggung, menyimpan banyak kepahitan, kekecewaan. Saudara, itu gak bisa berjalan bersama Tuhan. Karena apa? Ada beban-beban daging kita yang ketika kita berjalan dengan Tuhan, ini timbul gitu saudara. Gimana bisa sepakat? Yang Tuhan mau adalah apa? Punya hati yang tulus. Pengikutan kita sama Tuhan punya hati yang tulus. Kemanapun Tuhan mau. Walaupun itu buat kita rasanya tidak enak. Walaupun buat kita itu rasanya Tuhan, aku gak mampu menghadapi ini. Tuhan, ini di luar dari kemampuanku. Tapi Tuhan katakan seperti tadi. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi Tuhan akan mengangkat kita. Ya. Saudara, di ayat selanjutnya. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ternyata di sini kan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Gitu. Saya baca di sebuah artikel gitu. Ternyata saudara, bukan sekali ayahnya itu mencium anaknya. Ayahnya itu berkali-kali mencium anaknya. Walaupun mungkin saat itu gitu ya, anaknya itu bau dari kandang babi. Tapi ayahnya itu punya kasih yang besar ketika anaknya itu datang kembali. Oleh karena itu saudara, kasih Tuhan buat setiap kita itu sangat besar. Jadi apapun yang kita alami, yuk datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan. Karena apa? Keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Ikuti iramanya Tuhan, ikuti iramanya Tuhan. Seperti sebuah lagu gitu ya. Ada not baloknya gitu. Not baloknya akan seirama dan akan menghasilkan sesuatu musik yang indah. Akan menghasilkan sesuatu yang kita bisa nikmati. Tapi kalau misalnya gitu ya, Tuhan maunya ke atas, tapi kita ngambil nadanya ke bawah. Tidak menjadi sesuatu musik yang indah, terdengarnya gak enak gitu.
Dan di sini dikatakan juga ya di ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan dan kita sudah bertobat dan kita datang dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, Bapa di sini memberikan apa saudara? Jubah. Ada jubah kebenaran yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita diperlengkapi oleh jubah kebenaran yang menutupi apa? Setiap kelemahan dan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan tuh gak mendiamkan kita aja gitu loh. Tapi Tuhan sungguh memperlengkapi setiap kita. Ya. Yang kedua saudara, diberikan apa? Cincin. Ya. Cincin itu sebagai lambang apa saudara? Otoritas dan kuasa. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bisa ditampilkan? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, setiap kita diberikan apa sama Tuhan? Ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Mari ketika kita berjalan bersama Tuhan, jadi saksi-saksi Tuhan kemanapun kita berada. Ya, jadi bukan berarti berjalan sama Tuhan, aku diam aja, aku nggak mengerjakan sesuatu. Tapi Tuhan menginginkan ketika Tuhan memberikan sesuatu, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita pun mau memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Ada jubah kebenaran, yang kedua ada cincin, ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mari menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Dengan apa saudara? Dengan apa yang menjadi talenta dalam kehidupan kita. Memberkati orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya dengan pikiran kita gini, oh aku memberkati dengan uang. Ya dengan uang. Dengan pelayanan kita. Dengan berbagi kasih. Dengan mungkin ucapan kita. Dengan tingkah laku kita. Makanya ayo semua kita bangkit. Dan yang terakhir adalah apa saudara? Diberikan adalah sepatu. Ya. Kita mau baca di Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Di sini dikatakan saudara, Tuhan memberikan sepatu. Mari pakai sepatu itu saudara untuk kita berjalan bersama Tuhan. Karena ada sesuatu yang besar yang di depan. Saat ini bukan saatnya untuk berdiam. Tapi Tuhan katakan, nak mari berlari bersama dengan aku. Untuk mengejar destiny yang Tuhan taruh di depan kita. Ya. Ayo kita mau sungguh-sungguh. Kalau kita lihat sekeliling kita lihat saudara-saudara kita datang ke sini hanya melihat manusia, saudara, ujung-ujungnya kita akan menjadi kecewa. Karena apa? Karena kita melihat, kok dia seperti ini, kok dia seperti ini. Mari saudara, lihat Tuhan. Karena tujuan kita adalah benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Meraih destiny yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan kita sama-sama akan berkumpul di surga. Ya. Dan satu lagi saudara, minta kesetiaan yang total agar apa? Kita bisa menyelesaikan semuanya sampai garis akhir. Saudara, jadi setia itu tidak mudah. Makanya Pak Daniel selalu berkata di Yohanes 15, tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yuk punya kesetiaan. Setia itu gak mudah saudara. Contoh aja gitu ya. Kita setia sama saudara-saudara kita belum tentu teman kita mengecewain aja kita gak jadi setia kok gitu.
Apakah kita bisa setia? Mari belajar. Apapun yang Tuhan rindukan, apapun proses, apapun didikan, mari punya kesetiaan yang total. Bukan dengan kemampuan kita sendiri, tapi mari terus libatkan Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Roh Kudus, tolong tuntun setiap langkah hidupku untuk aku menyenangkan hati Bapa, untuk aku menyenangkan hati Yesus. Dan sampai akhirnya kita semua sama-sama masuk dalam destiny yang Tuhan taruh dan kita berkumpul di surga, saudara. Kemarin ada seseorang berkata kepada saya, dulu Pak Daniel pernah ngomong katanya, walaupun burung berkeliling-keliling di atas kepala kita, jangan sampai burung itu bersarang di atas kepala kita. Boleh orang ngomongin kita yang negatif, tapi jangan sampai itu menjadi kepahitan dalam kehidupan kita. Yang membuat kita apa? Gak bisa maju, karena apa? Kepahitan itu masuk dan itu kita olah. Yang akhirnya kita mundur selangkah demi selangkah. Toh aku diomongin ini, toh aku seperti ini, toh seperti ini. Apakah hidup kita dipengaruhi oleh hal-hal negatif? Jangan, saudara. Hidup kita dipengaruhi hanya oleh kuasa Tuhan. Hidup kita hanya dipengaruhi oleh yang dari surgawi. Kemarin saya baca sebuah kata-kata gitu, saudara. Ternyata dalam manusia itu ada frekuensi gelombang. Kalau orang yang jatuh cinta itu 15.000 katanya kilohertz gitu ya. Orang-orang yang berpikiran positif 8.000. Tapi orang-orang yang berpikiran negatif, yang suka mendengar berita negatif, orang-orang yang mengalami ketakutan itu di bawah 5.000. Dan katanya kalau orang yang itu di bawah 5.000, ketika ada virus itu akan menempel dan akan berhari-hari berkembang biak. Tapi orang-orang yang mempunyai 8.000, ketika kuman itu nempel itu akan menjadi mati. Saudara, mari punya cinta sama Tuhan yang penuh. Karena gelombang hertz itu yang punya jatuh cinta itu 15.000, saudara. Oleh karena itu, saudara, tetap Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Dan Tuhan tidak ingin hidup kita menjadi biasa-biasa aja. Tapi Tuhan ingatkan dengan tema bulan ini, aku memperlengkapi setiap anak-anakku. Mari datang kepadanya. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang salah, mari bertobat dan jangan lakukan lagi. Dan Tuhan memberikan kita jubah kebenaran. Tuhan berikan kuasa dan otoritas. Dan Tuhan berikan sepatu untuk kita semua siap untuk memberitakan Injil kemanapun Tuhan rindukan. Dan yang terakhir, saudara, kejar destiny dalam hidup kita. Bukan dengan diri kita sendiri, tapi bersama kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kia karata ramayasi, kia karata ramayasi. Mari saudara terus pandang Tuhan. Ini bukan saatnya waktunya untuk kita diam atau kita merasa jenuh. Tapi waktunya sekarang kita bangkit dan kita akan berlari. Mengejar semua ketinggalan kita. Berlari mencapai sebuah destiny yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kia karata ramayasi, kia karamayasi. Tuhan, Tuhan. Engkau yang lihat setiap hati kami, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin
Mari saudara nyanyikan lagu ini bersama-sama. Biar apa yang kita rindukan selalu ingin ada di hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Dan kasih Tuhan akan terus mengalir buat setiap kita. Menyembuhkan setiap hati-hati yang terluka. Menyembuhkan setiap hati-hati kita yang tergores. Menyembuhkan setiap hati-hati kita yang berat, yang sudah merasakan aku kok seperti ini Tuhan. Hari ini mari kita bangkit dan kita katakan ku mau bersekutu dengan Tuhan. Mari saudara, saya undang semua bangkit berdiri. Saya undang Lala dan Derian, mari naik ke atas, kita mau berdoa bersama-sama. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Satu yang kami minta Tuhan, mari jamin setiap kehidupan kami. Biar apapun yang kami jalani di depan Tuhan, apapun langkah kaki kami ke depan, itu semuanya ada dalam jaminan-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami untuk terus dapat berjalan seirama dengan-Mu. Biar Engkau yang teguhkan setiap hati dan iman kami Tuhan untuk terus percaya kepadamu. Apapun yang menjadi rintangan di depan kami Tuhan, apapun yang menjadi hambatan di depan kami percaya Engkau yang terus menjamin kehidupan kami. Biar kami terus melangkah bersamamu Tuhan. Biar kami terus melangkah bersamamu sampai kami didapati mencapai tujuan bersamamu Tuhan. Lekatkan setiap kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biar kami terus melekat kepadamu. Biar kami terus dapat bergaul karib denganmu Tuhan. Biar kami terus Tuhan didapati terus percaya kepadamu sampai setiap penggenapan terjadi dalam kehidupan kami. Malam hari ini jamin setiap kami Tuhan. Jamin setiap kami dengan sempurna semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, di malam hari ini Tuhan, kami bawa setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari berjalanlah dan seirama Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Biar setiap hidup kami berjalan dan seirama dengan hati-Mu Tuhan. Dengan hati-Mu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami tidak mau menggunakan pikiran kami sendiri kembali Tuhan. Tetapi kami memutuskan Tuhan bahwa kami percaya sepenuhnya 100% akan Engkau Tuhan. Kami mau bergaul karib dengan Engkau. Kami mau masuk semakin dalam bersama dengan Engkau Tuhan. Untuk menikmati semua karya-karya-Mu yang sangat ajaib dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tuhan, mungkin Kau tidak pernah janji Tuhan bahwa setiap jalan yang Kau janjikan akan mulus-mulus saja Tuhan. Tapi Kau janjikan penyertaan-Mu yang sempurna akan tetap bersama dengan kami Tuhan. Mari jamin setiap langkah kaki kami Tuhan. Mari tentukan setiap langkah demi langkah dalam hidup setiap kami. Karena kami sungguh percaya Tuhan. Kalau kami sepenuhnya percaya dengan Engkau Tuhan, maka apa yang menjadi tujuan-Mu dalam hidup setiap kami akan tercapai Tuhan. Ada kemudahan, ada percepatan, ada terobosan yang daripada-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup setiap kami. Ini
doa dan kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selamanya Sungguh indah bersama-Mu. bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami terus hati kami melekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu, hidup seirama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, amin. Mari buka Alkitab kita di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Saudara, mari perhatikan firman Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudara, kita belajar di ayat yang baru kita baca bahwa ternyata kekayaan tidak dilihat dari apa yang kau punya hari ini. Ternyata kekayaan tidak bisa dinilai dari seberapa banyak uang yang kau punya. Ternyata kekayaan tidak bisa dilihat dari apa yang kau punya, kekayaan apa, kemewahan apa, rumah dan segala macamnya. Ternyata ada orang-orang yang memperkayakan dirinya, bahkan dia berkata, aku kaya. Tapi Tuhan justru melihat kau gak tahu. Kalau engkau ini miskin, engkau melarat, engkau buta, engkau telanjang. Saudara, mari hari ini punya sebuah pengertian bahwa kekayaan bukan dari apa yang kau punya hari ini. Kekayaan tidak berasal dari apa yang kau punya hari ini. Berapa tebal rekeningmu, berapa mewah mobilmu, berapa besar rumahmu, berapa besar penghasilanmu. No, bukan dari situ. Lihat ayat selanjutnya saudara. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau apa saudara menjadi kaya. Saudara, kekayaan yang menjadi standar yang dari Tuhan adalah ketika engkau bisa datang ke Tuhan. Dan you bring something for the glory of God. Dan engkau membawa sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, pada waktu kata-kata membeli emas, saya tanya Tuhan maksudnya apa? Sudah simple. Kata membeli adalah artinya kau melepaskan sesuatu. Untuk kau mendapatkan sesuatu. Engkau datang ke toko sepatu, engkau mau beli sepatu. Engkau memberikan uang yang menjadi milikmu, kau lepaskan. Dan engkau dapat sepatu. Hari ini saudara, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluanmu? Sudah tadi ayat sebelumnya, bahkan bahkan kekayaan mereka. Mereka sudah memperkayakan diri mereka. Mereka berkata, aku tidak kekurangan. Tapi Tuhan berkata, engkau tidak tahu, engkau miskin, engkau melarat. Tapi di ayat selanjutnya saudara, ketika engkau melepaskan sesuatu, engkau melepaskan apa yang menjadi hakmu. Then you get a gold. Engkau dapat emas yang dimurnikan. Supaya apa saudara? Engkau menjadi kaya. Kekayaan kita secara materi belum tentu dipandang Tuhan kaya.
Tapi kekayaan yang dipandang Tuhan yang ada dalam hidup kita sudah pasti menjadi kekayaan yang dipandang oleh dunia. Hari ini saudara, saya mau ajak kita lakukan apa yang tadi firman katakan. Lepaskan hakmu, lepaskan apa yang kau punya. Dan engkau dapat apa saudara? Emas yang dimurnikan supaya engkau menjadi kaya. Kata kaya di ayat ini berarti engkau kaya secara paripurna. Secara jasmani, rohani, jiwani, kesehatanmu, engkau menjadi kaya. Hari ini tanya Tuhan. Dan kau lihat hatimu dan lihat hidupmu. Apa yang kau sedang butuhkan? Apa yang sedang kau doakan? Apa yang sedang kau rindukan hari ini? Mari tanya Tuhan, berapa yang kau harus lepaskan? Saudara, ketika kau pergi ke toko sepatu, kau harus tanya, sepatu ini harganya berapa? Engkau hari ini, apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan, apa yang kau rindukan, apa yang sedang kau doakan, tanya Tuhan, berapa yang aku harus lepaskan? Saya sangat percaya, malam ini kalau kau lakukan dengan ketepatan, engkau melepaskan dengan ketepatan, engkau mendapatkan emas yang dimurnikan, maka engkau akan berkata, Tuhan menjadikan aku kaya. Tutup matamu sebentar saudara. Kiarata kaya syata karalapaya syata. Kiara mana. Yes God. Yes God. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. Lord, have your way in me. Lord, I give you my I give you my heart. I give you my Give you my soul. I live for you. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways. Lord, have Mari saudara, kau yang sudah tahu berapa yang kau harus persembahkan, ambil persembahanmu, taruh di mesbah Tuhan di depan ini. Engkau yang ada di rumah, yang kau sedang streaming, kau sudah tahu berapa jumlah yang kau harus berikan. Mari ambil m-bankingmu atau kau tulis sesuatu, besok kau bisa transferkan ke nomor rekening yang tercantum di layar yang kau saksikan saat ini. Mari beri dari hatimu, beri dari hatimu, beri dengan cintamu ke Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way.
kita sama-sama dimanapun saudara berada, saudara yang streaming, saudara yang ada di tempat ini, mari sama-sama bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita, mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Every moment I'm away, Lord, have your way in me. Tuhan, biar saat kami membawa persembahan kami bukan hanya uang, bukan hanya dalam bentuk benda yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi biar hati kami, penyembahan kami, cinta kami, penghormatan kami bawa, kami persembahkan bagi Raja di atas segala raja. Biar apapun yang dibawa, dipersembahkan malam hari ini jadi sebuah persembahan yang naik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan yang memberkati persembahan yang sudah dibawakan malam hari ini. Jadi berlipat kali ganda menjadi berkat buat banyak orang, bagi banyak jiwa-jiwa. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya malam hari ini setiap tangan-tangan yang sudah memberi, tangan-tangan yang terangkat malam hari ini, Tuhan yang memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Kami percaya jaminan-Mu nyata buat setiap kami. Terima kasih, penyertaan yang sempurna dari Allah yang Maha Tinggi menyertai setiap kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama dengan keras kita katakan, amin.